Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Saiful Muslim, CGP Angkatan 3, Kota Mataram. Perkenankan saya menyampaikan laporan refleksi pekan ke-16 dengan pendekatan gaya round robin. Pada kegiatan pekan ini, kegiatan utama pembelajaran saya selaku CGP adalah praktik coaching secara daring bersama fasilitator, yaitu Bapak Maskuri SPD MPD, yaitu berbagi tugas menjadi coach, coachee, dan observer atau pengamat. Selanjutnya, pada pekan ini, saya juga menghadiri Lokakarya keempat di Kota Mataram. Kemudian, pemaparan materi modul 2.3 yang dilakukan secara daring oleh Bapak Pemateri Yudhistira Aridayan, dan praktik coaching bersama murid yang saya rekam dan diunggah dalam LMS. Dalam penerapan gaya round robin ini, pertanyaan pertama adalah hal apa yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa bahwa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Jawaban saya terkait dengan pertanyaan ini adalah bahwa saya berpikir bahwa coaching memiliki pengertian yang sama dengan konseling dan mentoring. Itulah yang menjadi pemahaman saya pada awalnya. Kemudian, saya juga berpikir bahwa ketiganya memiliki teknik yang sama dalam penerapannya di sekolah. Selain itu, saya juga berpikir bahwa perbedaan ketiganya hanya terletak pada istilah saja. Saya merasa bahwa coaching merupakan kegiatan yang akan sulit untuk dilakukan di sekolah. Hal ini karena untuk bisa melakukan coaching harus menguasai banyak kompetensi. Bagi orang yang awam dan jarang menerapkan coaching ini, tentu hal ini akan menjadi tantangan baru yang harus dilakukan. Selain itu, juga membutuhkan usaha ekstra keras untuk bisa mempraktikannya dengan baik. Selanjutnya adalah mempraktikkan coaching membutuhkan kemampuan komunikasi, mental yang kuat, dan harus sering dipraktikkan di sekolah. Selanjutnya, yang pertama, kita harus memahami bahwa pengertian coaching, konseling, dan mentoring. Kedua, praktik coaching, coachee, dan pengamat atau observer. Praktik coach, coachee, dan pengamat sudah saya praktikkan bersama fasilitator dengan pendekatan Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bahkan sebenarnya, secara tidak sadar, saya sering melakukan praktik coaching ini bersama murid dan teman sejawat saya di sekolah. Pertanyaan kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jawaban saya, dalam melaksanakan coaching model Tirta, dalam rencana aksi merasa bahwa saya belum dapat maksimal dalam mengenali
pertanyaan-pertanyaan yang efektif, dan umpan balik dalam praktik sebagai coaching. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Hal ini karena pengalaman melakukan proses pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Pengalaman yang minim dalam melaksanakan proses pembelajaran secara tidak langsung akan menguatkan potensi diri dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Meskipun bukan dalam bentuk coaching, tetapi setidaknya keterampilan ini adalah modal dasar dan modal yang sangat besar untuk menjadi seorang coach yang handal. Sebagai CGP, penerapan coaching di kelas perlu dilakukan untuk melakukan pengembangan potensi diri, baik saya selaku CGP maupun murid-murid saya sebagai coachee. Kemudian, praktik coaching perlu dilakukan secara rutin di sekolah untuk melatih keterampilan CGP itu sendiri. Kemudian, hal ini ditujukan untuk membantu siswa-siswi untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri. Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang masih membingungkan dan menjadi kendala? Kemudian, bagaimana cara solusinya? Yang pertama, yang menjadi masalah adalah sulit untuk menjadi pendengar yang aktif, kemudian bertanya yang aktif dan terbuka, kemudian memberikan umpan balik yang efektif. Perlu adanya sosialisasi kepada stakeholder sekolah, yaitu yayasan, wali murid, teman sejawat, kepala sekolah, dan masyarakat sekitarnya, untuk membentuk komunitas praktisi. Selanjutnya, praktik coaching harus terus-menerus dilakukan oleh semua guru, bukan hanya oleh CGP itu sendiri, namun juga oleh seluruh teman sejawat, sehingga dukungan mereka sangat diperlukan untuk kemajuan sekolah dan penerapan Merdeka Belajar untuk menciptakan profil pelajar Pancasila pada diri murid-murid saya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.